Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 2 Kelurahan Air Raja, Perumahan Taman Harapan Indah. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1, Bapak Ketua RT 2, dan Bapak Ketua RT 3 Kelurahan Air Raja, Perumahan Taman Harapan Indah. Yang kami muliakan para orang tua kami, ibu-ibu tergabung dalam Majelis Taklim, baik Majelis Taklim Surah Al-Huda maupun Masjid Taklim Masjid As-Sakinah, serta anak-anak yang kami banggakan, khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Suparman Manjan LCMED, dan insyaallah sebagai penceramah di peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Masjid As-Sakinah. Segala puji hanya Allah, Bapak sekalian. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini mengikuti acara ini dalam badan sehat walafiat, nikmat sempat, nikmat sehat. Kita boleh pada malam hari ini sehingga kita dapat hadir di sini untuk mengikuti acara yang telah kami sebutkan tadi. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para hadirin hadirat jemaah rahimahumullah, kami akan menyampaikan arti acara peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, tanggal 30 September 2023 Miladiah di Masjid As-Sakinah. Alhamdulillah, sebelum pembukaan ini kita telah mendengarkan sekaligus mengikuti sholawatan yang dipimpin tadi oleh Bapak Arman. Kemudian pembukaan sedang berlangsung. Berikutnya insyaallah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ansori Dawai SPDI Al-Hafiz. Berikutnya kata sambutan di pengurus Masjid As-Sakinah. Yang kelima adalah acara pokok ceramah peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Suparman Manjan LCMED. Nanti pada beliau kita minta juga untuk memimpin doa. Kemudian sebelum menutup acara kita yaitu mencicipi kue-kue yang telah disediakan pada malam hari ini. Kemudian penutup. Baiklah, kita masuk kepada acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ansori Dawai SPDI Al-Hafiz. Kepada beliau mohon tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ansori Daulay Muhammad yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran yang menceritakan tentang isinya yang tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, kata sambutan dari Dewan Makmuran Masjid As-Sakinah. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Robi Patria SEMPD selaku Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid As-Sakinah. Kepada Bapak Abdul Tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM As-Sakinah, Bapak Alfian. Yang saya hormati pengurus masjid serta orang tua kami, alim ulama, ibu-ibu yang hadir,
serta yang begitu kita hormati Ustadz Dr. Suparman Manjan, pimpinan Pondok Pesantren Al Idris Bintan, serta Syekh pengajar dari Pondok Al Idris. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita kenikmatan hidup sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan hidup, kesehatan, dan waktu sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak mengucapkan salawat kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini terasa ramai, tidak seperti biasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu, keberkahan dalam acara pada malam hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan praktek mentauladani Nabi Muhammad SAW. Karena dalam berbagai kajian, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling hebat di muka bumi. Bukan hanya sebagai pemimpin perang, bukan hanya sebagai panglima atau kepala negara, bukan hanya sebagai suami, bukan hanya sebagai pedagang yang ulung, beliau juga sebagai tetangga yang hebat, sahabat yang hebat, kawan yang hebat, semuanya hebat. Dan itu tidak dimiliki oleh manusia lainnya di muka bumi. Maka untuk kelanjutannya nanti Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Suparman Manjan akan menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak memperpanjang waktu, demikian sambutan dari pengurus masjid. Mudah-mudahan di hari-hari besar berikutnya kita bisa memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa mengumpulkan kue dan mue untuk suksesnya acara kita. Kami dari pengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita mendapatkan pahala kebaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Robi Patria selaku Sekretaris Dewan Pengaturan Masjid As-Sakinah. Sebelum kita masuki acara pokok, ada sebutan dari ibu-ibu RT 3. Barakallahu lakum ajmain. Sisa dari uang yang terkumpulkan dalam mempersiapkan konsumsi untuk acara malam hari ini, Rp585.000. Sengaja kami sampaikan supaya semuanya serba transparan. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, yaitu acara pokok ceramah peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kepada Al-Muharram Ustaz kita Kiai Haji Dr. Suparman Manjan LC MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Idris Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada Ustaz Fadil tempat kami, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Dewan Persemakmuran Masjid As-Sakinah, sahabat saya, teman diskusi, kandidat doktor, mudah-mudahan Allah memudahkan beliau untuk menyelesaikan S3-nya. Amin. Ini doanya banyak juga. Abang kita, mudah-mudahan dalam bulan dan bulan-bulan ke depan insyaallah beliau sudah selesai doktornya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya cintai dan banggakan seluruh Lajnah Takmir Masjid Sakinah. Mudah-mudahan masjid yang semakin luar biasa, terang ini semakin berkah dan melahirkan generasi-generasi yang diharapkan untuk umat ini ke depan. Kemudian yang saya banggakan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua hadir sebagai bentuk cinta dan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya melihat jam 8.15 tepat saya berdiri di sini. Kita berharap apa yang terkandung di dalam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa dijelaskan dalam waktu tertentu, karena kita menjelaskan tentang seluruh sisi-sisi yang kita kenal dengan sosok manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lahirnya bahkan sebelum lahirnya. Kalau kita bicara bagaimana busrayat, kabar-kabar gembira itu semakin begitu banyak dan gak mungkin kita jelaskan satu-satu pada malam hari ini. Tapi yang terpenting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini poin pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kehadiran kita pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita pastikan bahwa yang menggerakkan kita itu adalah bukti cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran di sini bukan karena apa-apa, tetapi bukti bahwa kita cinta, bahwa kita rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di pondok pesantren memang mendapatkan nikmat yang luar biasa, didampingi oleh seorang syekh yang sekaligus beliau meriwayatkan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Beliau salah satu daripada murid Habib Umar Al-Hafiz yang selalu memberikan hal yang positif, mengingatkan bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Laisa fil lisani faqat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencintai dengan ucapan lisan itu, Bapak-bapak, paling gampang. Menyatakan aku cinta, saya cinta Rasulullah, itu paling gampang. Dan itu semua kita bisa melakukan, bahkan tanpa pikir pun keluar kalimat tersebut. Makanya ketika berbicara iman itu bukan lisan saja, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati.
Maka saya menegaskan kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kehadiran kita pada malam hari ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukti sebagai rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Bapak Ibu, begitu beliau dilahirkan, seluruh kegelapan di dunia ini, kezoliman, kemungkaran meredup. Bahkan api penyembahan itu mati. Dan seluruh harapan kebaikan itu bangkit ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau membawa harapan kemajuan, harapan kemuliaan, harapan kebaikan untuk umatnya. Dan seluruh harapan kebaikan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita untuk menjadi teladan dalam segala sisi kehidupannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perasaan cinta kita itu muncul Bapak Ibu, sehingga lisan kita setiap hari seperti ibu-ibu berselawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang solawat ke dalam bahasa Arab, salatun itu ad-doa, berdoa. Siapa yang berdoa kepadaku satu kali atau berselawat kepadaku satu kali, Allah akan menilai selawat itu menjadi 10 kali. Itu berita gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya kita semua bisa mencintainya sepenuh hati. Bisa merasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati kita, dada kita ini ketika kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, ini juga bagian daripada menegaskan kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Itu merupakan sesuatu yang paling penting. Kalau saya berbicara tentang mencintai Rasulullah, berarti sudah termasuk dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tokoh-tokoh lain ketika berbicara dengan tokoh-tokoh lain, ulama-ulama. Tetapi begitu kita berbicara tentang cinta Allah, pasti kita berbicara dengan cinta Rasul. Kalau kita berbicara cinta Rasul, pasti kita akan berbicara cinta Allah. Maka ketika satu hadis dikatakan Rasulullah naik mimbar, amin, naik mimbar lagi, amin, naik mimbar lagi, amin. Dari tangga mimbar itu 3 itu, Rasulullah menyatakan amin, amin, amin. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mendengar nama saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berselawat kepadanya, tidak mendoakannya, tidak ikut mendoakannya, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka dia termasuk orang yang merugi. Maka dia termasuk orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat apa yang dikatakan oleh seorang Syekh, Allahu yarhamuh, almarhum Syekh Ali Jabir, ketika beliau menyatakan, alangkah indahnya kalau seorang hamba berdoa ketika dia meminta kepada Allah
dia menyelipkan selawat dan doa untuk Rasulullah. Kemudian meminta lagi, kemudian menyelipkan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dengan selawat-selawat yang lainnya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an. Kemudian dia berselawat lagi. Kemudian begitu juga selanjutnya. Kenapa? Karena itu adalah bentuk cara kita untuk mempercepat proses supaya Allah mengabulkan hajat kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala cepat mengabulkan keinginan kita dan hajat hidup kita semua. Dan semua apa yang saya katakan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya harus didahului dengan rasa cinta sepenuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin pertama yang saya ingin sampaikan. Mencintai Rasulullah sepenuh hati dan bagaimana kita merindukan berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, karena Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabbah, ma'aman ahibbah. Seseorang itu tergantung dan akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti tergantung atau bersama dengan orang yang ia cintai. Maka ketika kita mencintai Rasulullah sepenuh hati di dunia ini, saya yakin dan saya yakinnya orang seperti itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengannya di akhirat nanti. Itu loh yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara bahwa Rasulullah sebagai teladan bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah satu-satunya teladan yang terbaik dalam segala sisi kehidupan, artinya kita berbicara bukan teori. Bukan teori. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW sudah mempraktekkan dalam hidupnya. Begitu kita berteori, tidak ada gunanya pengetahuan yang kita miliki tentang itu. Iya kan? Tahu Rasulullah dulu begini, tahu tapi nggak pernah diamalkan. Apa gunanya berteori? Kalau dalam Al-Quran kan ayat yang sering dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi kita tidak membahas itu. Tapi yang terpenting di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasannya ketika kita berbicara keteladanan, saya dan Bapak Ibu tidak lagi berbicara tentang teori. Saya kalau berbicara tentang teori, saya suruh aja Bapak Ibu buka aja HP ini, selesai subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kita pulang semua. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengetahuan kita sudah luber, sudah kelewatan. Apa yang tidak ada di HP kecil ini? Mau share di grup atau mau lihat apa poin-poin yang saya sampaikan, searching di situ pasti ada. Ya. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang teori, tapi berbicara pelaksanaan Rasulullah terhadap nilai-nilai yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan nyata kita, baik secara personal, keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Satu hal yang ingin kita teladani karena malam hari ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mempraktekkan tentang kasih sayang kepada anak dan anak-anak kecil ya. Kasih sayang dengan anak-anak kecil. Bagaimana sayangnya Rasulullah dulu dengan anak kecil. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, kadang-kadang permasalahan yang dihadapi oleh anak kita di rumah dan anak-anak kita semuanya, itu problemnya bukan karena problem dari anak itu, tapi problem dari orang tua. Kadang-kadang anaknya lagi ngomong, anaknya ngomong, orang tuanya sibuk dengan HP. Anaknya ingin bicara tapi kita tidak punya waktu. Tapi bagaimana Rasulullah dulu beradab dan bersikap untuk menghadapi anak. Dan saya tidak mendapatkan dalam satu riwayat, nanti kalau ada Bapak Ibu boleh di-sharekan, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memarahi dalam seperti kita ya, memarahi anak apapun sikap yang dilakukan oleh anak-anak itu. Saya nanti kalau dapat boleh didiskusikan itu. Apapun yang dilakukan oleh anak itu. Kenapa demikian? Karena seorang anak itu di dalam Islam, dia bukanlah orang yang sudah sampai kepada taklif syar'i. Dia tidak. Karena itu kita temukan dalam praktek kehidupan Rasulullah ketika pulang dari perang, ketika capek letih, begitu ketemu sama anak, beliau menundukkan badannya yang mulia. Untuk apa? Untuk berjumpa dan berangkulan sama anak. Ketemu di jalan, ketemu di masjid, begitu anak-anak itu masuk, Masya Allah, anak kita atau anak orang yang namanya anak-anak itu Bang, agar anak itu merasakan kasih sayang dari kita semua, merasakan bagaimana kita menjaga, memberikan kasih sayang kepadanya. Itu luar biasa Bapak. Ketika cucunya Hasan dan Husain, beliau lagi ada di atas mimbar, datang lari masuk, beliau turun dari mimbar, kemudian merangkul, membawa, kemudian melanjutkan khutbahnya. Bukan berarti ini tuh boleh Ustaz, kan jangan. Nah, saya bukan berbicara boleh atau tidak. Pertanyaan ini nanti saya jawab nanti. Ini saya berbicara tentang poin bagaimana syafaqah, kasih sayang Rasulullah kepada seorang anak. Ketika beliau sujud, anak main di atas punggungnya, kemudian beliau melama-lamakan sujudnya sampai sahabat ada yang menyatakan, oh Rasulullah jangan-jangan sudah mati. Rasulullah kenapa sekali lama sekali? Ternyata setelah ditanya, karena ada anaknya yang naik, cucunya yang naik di atas ini, beliau tidak mau cepat-cepat untuk mengganggu anaknya lagi senang dan bahagia di atas punggungnya dan atas pundaknya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat tersebut yang menunjukkan bahwa anak-anak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah betul-betul harus mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya dan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Makanya kemarin malam saya sempat seloroh bahasanya ya, kepada salah satu masjid tempat kita maulid. Kalau seandainya pemerintah memberikan program untuk pembinaan anak berdasarkan masjid, radiusnya misalnya dari sini 40 rumah, semua anak itu merupakan tanggung jawab masjid. Begitu datang ke sini kita sambut semua. Saya yakin dan percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi tumbuh yang baik. Anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Ya. Yang hari ini Bapak Ibu tanya, boleh survei Bapak Ibu. Saya survei juga sendiri. Ya.
Kalau kita tanya kepada anak, kenapa kamu gak berani ke situ? Takut. Kenapa? Dimarahi sama abang-abang. Jadi yang ada di kepala mereka adalah takut, yang ada di kepala mereka adalah dimarahi, yang ada di kepala mereka adalah tidak mau karena mereka takut salah dan lain sebagainya. Dari kecil mereka sudah dibangun seperti itu. Maka poin ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di tengah kondisi pendidikan kita hari ini, kita sedih dengan situasi dan kondisi yang kita lihat hari ini. Kita menangis melihat kondisi kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak kita seakan-akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk ini. Dia akan tenang, diam dan bahagia kalau bawa ini masuk ke kamarnya. Tetapi ketika dia bersama orang tuanya, dia marah, dia mengungkapkan kekesalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, anak itu melakukan pelanggaran salah satunya karena protes kepada sikap orang tuanya yang tak acuh samanya. Bahkan murid kita protes dengan melakukan pelanggaran kepada aturan yang kita buat. Tapi zaman Rasulullah, walaupun dia masuk ke tengah masjid, disambut Rasulullah lagi khutbah, disambut. Rasulullah tidak menyatakan jangan begitu, nah jangan begitu, tidak. Tetap ditanamkan nilai-nilai, nggak boleh. Kan makan diajarkan juga. Ya gulam, samillah, kul biyaminika, kul mimma layali. Kan diajarkan juga seperti itu. Begitu anak-anak itu ada adabnya terlalu jauh, diluruskan oleh Rasulullah SAW langsung. Wahai anak kecil, makanlah bismillah dulu, kemudian makanlah yang ada di sekitarmu. Diluruskan langsung. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Bapak Ibu, khususnya masjid-masjid kita ini, membuat aturan-aturan yang jelas supaya anak-anak yang ada di sekitarnya itu saling memanggil. Ayo kita ke masjid, udah sholat. Ayo kita ke masjid sama-sama. Dia menceritakan pada teman, ayo ke sana, ada minum, habis sholat ada makan, habis sholat ada minum, habis sholat ada yang bagi duit, bagi permen. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang mereka, kasih sayang kita kepada mereka. Munculkan perasaan-perasaan itu di masjid-masjid kita Bapak Ibu. Pendidikan hari ini tidak mungkin bisa menangani masalah yang terjadi hari ini. Kita hanya, salah satu harapan kita adalah orang-orang masjid yang setiap hari 5 kali minimal sujud dan rukuk. Mereka-mereka inilah yang harapan kita untuk maju dan berkembang lebih cepat untuk mengelola anak-anak kita. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan menyuruh anak itu main di masjid Bapak Ibu, atau teriak di masjid. Kalau teriak sekali-sekali, habis itu ya orang tuanya atau kitanya, nak besok kalau sholat lagi jangan teriak-teriak ya, tos, oke, iya Pak, ya Pak. Jangan dibangun perasaan takut pada diri dia. Maka semua sikap Rasulullah pada anak tadi itu luar biasa Bapak Ibu yang hormat Allah. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, mari kita mengambil akhlak Rasulullah dalam bab itu. Mencintai anak-anak, siapapun anak-anak itu, anak siapapun orang itu, ya, anak orang manapun yang ada sekitar kita. Apalagi yang kita tahu, bapaknya orang baik, masya Allah, anak saling dan baik. Ya, kemudian kita katakan, mudah-mudahan kamu seperti bapakmu, nak, soleh seperti bapakmu. Kasih harapan-harapan itu. Insya Allah anak-anak yang sekarang kita lihat ini, yang menjadi penentu masa depan Indonesia, masa depan negeri kita ini, jangan sampai ketemu Islam itu di tengah jalan seperti kita Bapak Ibu. Anak-anak kita ini mungkin ketemu Islam di tengah jalan, setelah kemana-mana baru ketemu Islam itu. Kita ingin anak-anak kita yang lahir baru-baru ini, sekarang ini, yang muncul dan berkembang,
Di sekolah-sekolah ini lahir daripada dari kecil sudah merasakan kasih sayang yang penuh dari orang tua. Dari orang tua. Saya bicara begini Bapak Ibu, karena saya tamat SD, anak-anak saya kami kelola di pondok pesantren itu tahu persis permasalahan. Anak itu tidak bisa diserahkan di dunia pendidikan Bapak Ibu. Pasti tetap masalah orang tua, bapak dan ibu di rumah juga menjadi permasalahan. Nggak bisa diserahkan. Karena gen bapak ibunya yang ada dalam diri dia, bukan gen gurunya. Maka oleh karena itu, dari kecilnya kita harus menghadirkan bahwa kita memperhatikannya, cinta kepadanya, kasih sayang kepadanya. Kalaupun melakukan suatu pelanggaran, Allah aja tidak menghukum mereka. Allah aja tidak menghukum mereka. Bagaimana kita manusia ini menghukumnya? Bahkan mengata-ngatai saya katakan mereka sudah masuk neraka. Saya pernah dengar Bapak Ibu, mohon maaf. Itu pun di masjid saya dengar. Kesalahan anak, orang tuanya kena. Itu problem Bapak Ibu. Makanya saya selalu mengusulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ada di masjid, anak kita ada, biarkanlah satu orang walaupun terlambat sholatnya, itu lebih baik daripada kita menyuruh anak-anak keluar. Kami nggak senang kalau ada suara-suara di sini. Di baris terakhir ada salah satu ustadz, satu syekh, satu disuruh setiap hari sebulan 2 bulan, insya Allah lama-lama menjadi kebiasaan dan karakter anak-anak kita. Pada akhirnya nanti antara mereka aja yang melarang. Nah, jangan. Tidak perlu lagi kita. Khususnya di masjid-masjid kita. Harus anak-anak kita harus mendapatkan cinta dan kasih sayang, khususnya di masjid-masjid kita. Ini dari dulu Pak, kalau saya ngomong begini, karena saya tahu ada di beberapa masjid itu mengusir anak. Ya, mudah-mudahan gak terjadi di Masjid Sakinah. Mohon maaf Pak Ketua Dewan Pak Murah, kalau bisa dibuatkan lajnah, panitia khusus untuk mengatur anak-anak. Kalau bisa cari orang-orang yang mencintai anak-anak, ya itu bagus. Dan itu bagian daripada upaya kita untuk menjaga generasi akan datang. Kemudian poin yang kedua, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW, dan ini di flyernya kayaknya seperti itu, mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Zaman sekarang ini saatnya saat mau pemilu, cocok nih. Ya, mau pemilu Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya, wajib menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu Bapak Ibu wajib, tidak boleh diganggu oleh apapun dari kebutuhan dunia itu. Masalah-masalah sunnah boleh ditinggalkan, masalah-masalah sunnah boleh dikesampingkan demi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah itu adalah kewajiban. Imam Al-Ghazali menyatakan, ukhuwah terendah itu ada salamatus sadar. Yang paling rendah nilai ukhuwah itu adalah terjaganya hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, penyakit-penyakit hati semuanya. Yang tertinggi al-ithar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu yang tertinggi daripada maratibul ukhuwah, persaudaraan. Yang terendah adalah salamatus sadar. Maka saya selalu bilang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dalam hidup saya, dan ini sudah sering saya bilang, saya berharap kepada Allah
saya meninggal dunia, tidak ada masalah sama manusia. Kalau sama Allah kita nggak tahu ya. Tetapi tidak ada masalah sama manusia. Kita meninggal itu sudah ada, tidak ada lagi masalah sama manusia. Baik masalah yang berhubungan dengan harta, dengan apa, tidak ada masalah. Manusia yang hidup bersama kita semuanya ikhlas, semuanya merasa tenang setelah kita meninggal, tidak ada beban, tidak ada segala macam. Kalau urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Kita beristighfar, mohon ampun segala macam. Kita juga nggak tahu istighfar kita sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Tetapi harapan baik kita Bapak Ibu, permasalahan yang berhubungan dengan manusia di dunia ini tidak akan selesai kalau kita menyelesaikan di akhirat. Tidak ada penyelesaian sengketa antara seorang hamba di dunia, di akhirat nanti, antara si A dengan si B, kemudian selesai di akhirat nanti. Begitu barangnya dimakan oleh seseorang, kemudian dia bawa, ini barang kamu dulu. Oh iya ya, nggak ada, yang ada. Oh nggak tahu, lupa saya nggak tahu, saya nggak punya seperti itu. Karena tidak ada permasalahan yang berhubungan antara hamba di akhirat nanti bisa diselesaikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan dari marhalah ukhuwah tadi yang paling rendah, kita menjaga jangan sampai ada perasaan sakit hati kepada orang lain. Ingat hadis Rasulullah SAW Bapak Ibu. Ketika masuk seorang sahabat, Rasulullah lagi duduk bersama sahabatnya. Kemudian masuk apa? Masuk seorang sahabat. Apa kata Rasulullah? Sudah masuk kepada kalian, datang kepada kalian seorang sahabat yang menjadi ahli surga. Ulama sahabat-sahabat mulia di situ menyatakan, kenapa dia? Dia tidak terkenal dengan ibadahnya, tidak terkenal dengan apa-apanya. Waktu itu kalau seorang sahabat mengikuti dia, kira-kira apa kemuliaan yang dia miliki? Ternyata sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum dia tidur setiap hari, dia memaafkan seluruh kesalahan orang lain kepada dirinya. Dia mengkosongkan hatinya, tidak ada dia sakit sakit hati kepada orang. Dia mencintai seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu. Maka ternyata pekerjaan yang menjadikan dia masuk surga itu gara-gara itu Bapak Ibu. Gara-gara itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga, ahlu surga. Dijanjikan salamatus sadar. Setiap hari Bapak Ibu, apalagi era politik sekarang, bahas ini bahas itu, nggak bahas itu lagi, ketik-ketik kita. Bahkan saya sering katakan di dalam majlis-majlis yang saya lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membicarakan aib orang lain itu, atau membicarakan kelemahan atau kekurangan orang lain itu adalah bagian daripada permasalahan yang mendominasi kita hari ini. Sehingga musuh-musuh kita tahu persis daripada kelemahan kita. Antara pendukung presiden ini sama pendukung ini tahu, diadu. Di kedai kopi berdebat, di ini berdebat. Saya walaupun sama abang kita ini walaupun berbeda, saya tetap satu cara untuk menyatukan bahwa tujuan kita semuanya untuk Allah. Kalau tujuan kita semua untuk Allah, tidak perlu masuk kepada masalah-masalah personal. Sakit hati kenapa dia nggak sama saya? Kenapa dia nggak mengikuti apa yang saya pilih? Kenapa dia nggak begini, nggak begitu? Tidak perlu kita sakit hati seperti itu. Semua kita menginginkan kebaikan oleh bangsa kita. Semua kita ingin masuk surga. Semua kita ingin mendapatkan menjadi orang yang mulia di akhirat nanti. Maka
kita harus husnuzon kepada semua yang terlibat dalam hal ini. Yang berantem di Indonesia ini siapa? Ya kita, kaum muslimin. Baca ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Prakteknya siapa Bapak Ibu? Makanya saya tidak tertarik Bapak Ibu kalau kita berbicara teori. Saya pernah disinggung waktu saya punya majlis di Nurul Iman Kijang. Saya punya majlis satu kali sebulan tentang, saya waktu itu mengkaji buku tentang hubungan sosial antara kaum muslimin dan non muslim. Terakhirnya saya dinasihati, Ustadz, teori-teori itu kami nggak perlulah seperti orang kuliahan. Baru saya sadar juga, oh iya, ayo sekarang kitab tazkiyah kita pakai. Kitab tazkiyah. Karena teori-teori yang terlalu banyak. Manusia sekarang itu, ya kita semua lebih banyak bicara, lebih banyak share, tapi sedikit prakteknya. Ketemu orang tidak senyum, padahal senyum itu nggak bayar. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Masa kita tidak bisa senyum? Akhirnya kita berbicara tentang macam-macam, padahal prakteknya yang dilakukan oleh diri kita nol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kemarin kami dan saya termasuk yang terlibat aktif dalam perumusan himbauan MUI itu provinsi. Saya bersama Pak Ketua dan beberapa tokoh-tokoh terlibat dan turun ketemu sama Polda dan lain sebagainya. Polda, BP Batam, Pak Gubernur, kami ketemu, bahkan tokoh. Kemudian keluarkan bayanat. Setelah keluarkan bayanat, ada yang SMS, ada yang WA ke kami. Salah satu yang di WA-nya adalah, ini adalah pro BP Batam. Oh, dalam hati saya, ya Allah ya Rabb, dari sisi mananya? Saya sampai bilang sama Pak Ketua, Pak, beginilah umat kita hari ini. Tapi kita nggak perlu marah. Rasulullah dulu dilempar pakai batu aja nggak marah dia, bahkan mendoakan. Tapi niat baik kita bahwa kita semua ini adalah umat kita nomor satu. Umat kita dan hak umat kita adalah nomor satu. Beda cara untuk menjaganya, itulah butuh kesabaran kita untuk saling memahami. Kadang-kadang kan cara kita ingin dipaksakan ke cara orang lain. Itu problem kita hari ini. Ya, cara kita ingin kita praktekkan. Saya mau ke sana, habis belok itu nyampe di Zulfirdaus. Keluar sini ke sana, habis itu belok masuk ke Zulfirdaus. Ada yang lurus ke situ, ada yang ke sana. Intinya satu. Itulah permasalahan kita hari ini, sehingga ukhuwah itu hanya sekedar syiar. Ukhuwah Islamiyah besar, tapi Islamiyah kaum musliminnya yatafattat, yatafarraq, pecah. Ya, maka saya berharap betul bagi para siapapun saudara-saudara kita dari kelompok manapun, ketika ingin berkuasa, saya angkat topi saya doakan. Tapi jangan sampai umat ini dikorbankan dengan mengirim pesan-pesan negatif, menyebarkan isu-isu negatif sehingga umat ini rusak. Tidak ada gunanya jabatan yang diraih dengan merusak umat ini. Saya berani seperti ini Bapak Ibu. Memang ini pengalaman yang luar biasa yang dirasakan di berbagai negara. Hari ini Bapak Ibu,
negara-negara Timur Tengah itu apa yang terjadi. Bapak Ibu, saya tahu persis Bapak Ibu, karena apa yang terjadi di Timur Tengah itu saya dulu masih ada di sana. Kalau sudah terjadi seperti itu, kira-kira apa tanggung jawab kita? Makanya fungsi kita sebagai kaum hamba, fungsi kita sebagai anggota masyarakat, fungsi kita sebagai pengelola masjid atau siapapun di sini, fungsi kita manfaatkanlah sesuai dengan level fungsi kita. Saya sebagai pimpinan pondok Bapak Ibu, bukan tanpa cerita. Ceritanya banyak, ingin didorong ke sini, ingin didorong ke sana. Bahkan mohon maaf teman-teman saya banyak juga, mungkin ada juga yang hadir mungkin. Ya, saya didatangi di diskusi tentang masalah-masalah isu, tapi saya tetap bertegak lurus. Siapapun ukhuwah yang menjaga ukhuwah akan selalu bersama kita dalam setiap tahapan perjuangan, walaupun berbeda dalam cara. Pernah ada salah satu teman kita dari Kodim datang ke saya. Ada hampir 2 jam kami ngobrol tentang kasus itu. Waktu itu awal-awal Habib kita, Habib Rizik, kasusnya datang, saya diskusi 2 menit. Saya katakan kepada beliau, saya tanggung jawab saya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang dai satu, bersama untuk memberikan atau menjaga supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang tenang ibadahnya, tenang pikirannya, tenang semuanya. Maka jangan saya secara akidah mencintai Habib Rizik karena Habib Rizik adalah keturunan Rasulullah SAW. Tetapi mohon dengan sangat, jangan hubungkan saya dengan pilihan politik seseorang dengan saya. Boleh berbeda dalam hal itu, tapi dalam pilihan politik seseorang tidak boleh dipaksakan bersama. Tetapi kalau itu terkait dengan akidah, saya katakan secara tegas bahwa Habib Rizik sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita wajib mengakui dan menghormati beliau. Tetapi dalam hal pilihan politik seseorang boleh berbeda dalam hal itu. Dan dia bilang nggak lama setelah itu beliau itu teman-teman kita, teman diskusi saya. Ya, sehingga hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di antara kita ini sekali lagi bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori, tetapi kita butuh praktek nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang hari ini hilang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau masyarakat Indonesia ini betul-betul menjaga, ustadznya menjaga ukhuwah, kemudian semua yang ada di masyarakat ini menjaga persatuan itu, apapun perbedaannya diselesaikan dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, saya yakin dan percaya Indonesia ini akan semakin kuat dan jaya. Indonesia ini akan tetap menjadi masyarakat negara yang aman sentosa. Ingat Bapak Ibu, dunia ini melihat Indonesia ini di tengah gerakan politik global yang tidak menentu hari ini. Targetnya adalah Indonesia kita semua. Begitu kita ini banyak masalah antara kita, bukan sesuatu yang tidak mungkin kita dikelola oleh mereka, oleh politik global, dan beliau lebih tahu tentang itu. Ya, ini kita semua terombak-ambing, terpecah belah akibat daripada ukhuwah Islamiyah itu tidak bisa terjaga. Maka sekali lagi di tengah kita merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hadirkan nilai ukhuwah itu di dalam diri kita.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan dipraktek oleh para sahabatnya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pun menyatakan itu, "Idza akhta'a akhi," apabila saudaraku melakukan kesalahan, fa'altamisu lahu sab'ina uzran, aku akan memberikan 70 alasan supaya dia tidak aku katakan dia salah. Umar, kita hari ini orang baik terpleset satu kali aja seakan-akan kebaikannya sudah habis. Maka saya sering sampaikan kepada guru-guru yang ngajar sama kami, saya katakan, kalau kita semua melakukan satu kesalahan, kemudian dia ingin baik, terimalah alasan itu, dampingilah dia untuk menjadi orang baik. Jangan disebarkan aibnya. Sekarang Bapak Ibu, orang baik bahkan bersop sama kita sholatnya, begitu ada satu ketergelincirannya dalam perjalanan hidup ini, udah habis. Apalagi itu adalah tokoh politik. Ini yang sangat menyedihkan dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang sangat menyedihkan hari ini. Mana umat pemaaf itu? Kita adalah umat yang pemaaf. Mana bentuk memaaf? Ya. Kita ini adalah umat yang cepat memaafkan. Mana sifat itu? Ya. Maka oleh karena itu saya selalu menyatakan, mari kita sama-sama merenungkan agar apa yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu, dari kedai kopi yang satu kedai kopi yang lain, judul-judulnya tidak jauh daripada berbicara tentang orang. Kalau zaman dulu kopi itu ada hubungannya dengan ilmu, dengan ulama zaman dulu, Bapak Ibu. Kalau kopi itu riwayat yang meriwayatkannya selalu ulama itu, para habaib. Kalau duduk dengan kopi itu duduk dengan Al-Quran, duduk dengan hadis, duduk dengan. Kalau zaman sekarang, waliyahzubillah, tiap tahun Maulid Nabi kita laksanakan, kita tidak pernah berhenti. Makanya coba kita, apapun caranya kita upayakan, jaga lisan kita. Sebagaimana sahabat dulu Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain, setiap hari itu dia pegang lisannya. Seakan-akan dia menyatakan, lisanku, ketahuilah, kamu lurus, semuanya lurus. Kamu bengkok, semuanya bengkok. Maka pastikan, kalau kita berbicara, pikirkan dulu. Kalau kita ingin mengungkapkan kata, pastikan kata kita itu kebaikan yang tidak menyakiti orang lain. Inilah yang kita harapkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mencintai sepenuh hati kepada anak-anak kita, memberikan kasih sayang sepenuh hati kepada anak-anak kecil yang hidup di sekitar kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekkan nilai-nilai ukhuwah ini dalam kehidupan kita. Mari kita praktekkan, Bapak Ibu. Kalau kita ketemu, akrablah. Kalau kita ketemu, sapalah. Kalau kita ketemu, pesanlah pesan kebaikan. Insya Allah, saya di sini ada teman-teman yang bersama saya. Kalau ketemu saya berharap, saya selalu katakan, kalau ketemu saya itu minimal mereka nggak sedih. Ya, saya selalu ingin ketemu itu memberikan harapan baik untuk dunia dan akhiratnya. Jangan pula ketemu marahin, ketemu apa, tidak. Karena itu bukanlah akhlak daripada Rasulullah SAW. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu pemaaf. Apapun kesalahan dilakukan oleh orang lain kepadanya selalu dimaafkan. Bahkan didoakan celaka, dibalas oleh anaknya, katanya kepada anak, jangan nak. Yang dapat nasihat bukannya orang Yahudi, tapi anaknya, jangan, nggak boleh keras begitu nah. Padahal Yahudi sudah mendoakan dia celaka.
Tapi anaknya membalas kepada Yahudi tersebut, nggak boleh. Kenapa? Jangan, nggak boleh terlalu keras begitu. Nggak boleh membalas seperti itu. Coba luar biasa. Maka ini harapan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti saya mohon izin Syekh Ala bisa mendoa untuk kita semua. Syekh natlub minkum ad-du'a lil jamaah li maslahatina dunya wal akhirah insyaallah. Alaihi, karena itu saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan mohon maaf jika ada kata tidak berkenan, dan saya berharap pertemuan kita malam hari ini bisa kita ingat menjadi suatu pertemuan yang berkah, yang memunculkan ukhuwah yang baik untuk di antara kita semua. Saya tutup, jazakumullahu khairan wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Syekh alaihi falyatafadhal. صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا والحاضرين من أهل الخير ومن أهل النور. اللهم اجعلنا والحاضرين ممن يتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الخير والنور. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وأجرنا من سوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله وارزقنا حقيقة لا إله إلا الله وأدبنا بآداب لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Suparman Manjan LCMPD telah memberikan ada kabar mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kesimpulan-kesimpulan daripada isi ceramah tadi. Berikutnya, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, kami panitia peringatan Maulidul Rasul telah menyediakan hidangan sedikit banyak. Ada kue-kue, ada tumpeng, ada buah-buahan. Silakan kita sama-sama mencicipi. Sedangkan bapak sekalian yang jauh mungkin bisa harapan, Hendrik mungkin bisa memindahkan sebagian daripada tumpeng untuk tamu kehormatan